Oseng bihun, menu kesukaan anak-anak untuk lauk makan hari ini. Udah menunya kayak gini aja tapi dijamin bikin boros nasi. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas pagi hari aku. Semoga kalian gak bosan-bosan ya nonton videonya. Oke, ini tuh di jam 7 pagi tumben-tumbenan aku udah rajin banget nih. Udah OTW aja ke dapur untuk masak. Sebelumnya mohon maaf banget kalau untuk di suara dubbing aku kali ini itu tuh lumayan berisik, banyak banget suara-suara yang masuk ya, karena ini tuh aku kerjainnya di sore hari, jadi kayak banyak banget lah ya penghalangnya. Apalagi tuh suara kambing aku, masya Allah nyaring banget di kuping. BTW itu bukan kelaparan ya sayang, melainkan mereka itu tuh pengen dilepasin dari kandangnya, cuman nggak bisa lagi kita bukain karena ini kan posisinya udah di sore hari ya, udah di sekitaran jam 5. Jadi takutnya nanti tuh kalau misalkan dibukain kandangnya mereka bakalan lari ke kebun-kebun. Terus nanti siapa dong yang harus kejar-kejaran untuk nangkep para kambing-kambing itu lagi biar bisa balik ke kandang. Soalnya kalau udah jam segini itu tuh anak-anak udah pada siap-siap soalnya mau berangkat ngaji. Kalau kalian mau suruh aku yang kejar-kejaran sama kambing, ogah sayang, kenapa? Aku udah nggak mampu lagi, aku nggak sanggup dengan bebek aku yang cukup lumayan gembrot, lumayan gendut ini. Jadi aku udah nggak sanggup kalau mau lari-lari. Ya udah, kita balik lagi aja ke isi videonya. Nah, karena untuk hari ini rencananya aku kan bakalan masak oseng bihun ya. Jadi ini tuh benar-benar sesuai seleranya anak-anak dan atas requestan anak-anak juga. Jadi aku bikinnya juga nggak bakalan pedes ya, cuma menggunakan bawang merah, bawang putih sama sedikit lada butiran. Udah kayak gini aja, tinggal tambahin garam. Abis itu tinggal kita ulek-ulek aja untuk perbumbuannya. Duh, maafin, aslinya aku tuh cemen banget. Seperti yang kalian lihat di sini tuh mulai dari ngupasin bawang sampai ngulek perbumbuan, mata aku tuh bener-bener nggak bisa berhenti berkedip-kedip soalnya perih banget loh. Siapa lagi sih pelakunya kalau bukan si bawang merah? Kamu kenapa sih nggak bisa tah bersahabat sama aku atau bahkan akrab gitu loh, biar kalau masak nggak usah ada drama nangis-nangis kayak gini. Oke, kita lupain aja untuk di bagian bawang merahnya. Nah, ini untuk di awal tadi bagian bihunnya tuh aku pakainya sekitaran 4 keping dan udah kelar juga aku rendam menggunakan air panas ya say. Jadi di sini tuh udah cukup lumayan mengembang, udah kelar kita angkat juga. Lanjut untuk bihunnya ini tuh langsung aja kita kasih bumbu di dalam mangkok kayak gini ya, biar dia itu tuh perbumbuannya lebih meresap dan lebih tercampur dengan merata. Awalnya sih aku tuh cuma pakai sekitaran 2 bungkus kecap, cuman kayaknya setelah dipikir-pikir kayaknya kayak kurang gitu loh, jadi aku tambahin 1 lagi. Total semuanya aku pakai sekitaran 3 bungkus kecap sachet, itu tuh kemasannya yang kecil aja. Terus aku juga ada tambahin 1 bungkus kaldu bubuk ataupun masako. Nah, sebagai campuran si bihun ini biar dia tuh nggak terlalu merana ya kan sendirian. Jadi bakalan aku tambahin dengan topping campuran lainnya biar penampilannya juga makin menarik. Oke, di sini tuh di kulkas tadi masih ada wortel sama sawi pakcoy. BTW ini namanya sawi pakcoy atau sawi upin ipin sih. Tapi yang jelas untuk bentukan daunnya ini tuh lumayan lebar, hampir mirip lah kalau sama sawi yang rasanya lumayan pahit itu loh. Tapi ini nggak pahit sama sekali ya, ini tuh enak. Yuk kita langsung aja ke perkomporan. Untuk perbumbuannya tadi udah kelar kita tumis-tumis sampai benar-benar wangi banget ya. Habis itu aku juga ada tambahin irisan cabai merah biar makin cantik sayur kita. Untuk sayurannya pun di sini tuh udah kelar aku campurin, aku jadiin satu aja sama perbumbuannya tadi. Terus jangan lupa kita tumis-tumis sampai lumayan layu. Baru deh terakhiran di sini tuh kita masukin juga untuk bihun yang udah kelar kita bumbuin tadi. Pokoknya jangan lupa diaduk-aduk terus biar gak gosong di bagian bawah. Nah, ini langsung aja kita tambahin bumbu seasoning ya. Aku ada masukin sedikit garam, sedikit micin. Untuk kaldu bubuknya aku nggak ada tambahin lagi ya, soalnya menurut aku pakai 1 bungkus tadi udah cukup banget sih. Wow, gimana teman-teman untuk menu aku hari ini? Udah berhasil bikin kalian ngiler belum? Cuman ini tuh sayangnya nggak pedes, harusnya ada tambahan irisan cabai rawit kali lah ya. Cuman ya udahlah, karena untuk menu kali ini tuh benar-benar kesukaannya anak-anak aku banget, jadi aku nggak mau sampai merusak sensasi nikmatnya makan mereka. Makanya cuma aku tambahin irisan cabai merah aja, itu tuh sebagai bunganya dan tanpa merusak rasanya ya say. Seperti yang kalian lihat di sini tuh Pak suami lagi mau sarapan dulu sebelum akhirnya berangkat kerja. Biar seperti layaknya istri soleha beneran, ini aku langsung aja siapin bekal untuk suami berangkat kerja ya, sembari nunggu suami yang lagi tengah sarapan tadi. Kebetulan untuk hari ini aku nggak ada masak sayuran yang lain lagi selain oseng bihun inilah, soalnya untuk stok sayuran di dalam kulkas juga kebetulan lagi habis, jadi sembari kita nunggu tukang sayur lewat untuk stok masak besok. Gak apa-apa banget sih walaupun hari ini makannya itu tuh cuma pakai oseng bihun aja, toh ini udah enak banget kok. Jadi walaupun ini tuh rasanya nggak pedes, kurang mantul, ya udah cari yang gampang aja, tinggal dilalapin cabe. Menurut aku masih bisa makan pakai oseng bihun
tahun kayak gini aja udah bener-bener bersyukur banget. Karena dulu tuh ya aku tuh sering banget loh makan cuma pakai garam toh. Itu aja udah bersyukur karena setidaknya masih bisa untuk beli garam. Begitulah ya realita kehidupan, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Kadang udah di atas pun masih turun lagi ke bawah. Pokoknya kalau ingat masa itu aku tuh sering mewek. Pokoknya sedih banget karena aku dulu tuh benar-benar diuji dengan ekonomi yang sangat pas-pasan. Jangankan untuk jajan anak sehari-hari, untuk beli sabun biar bisa cuci piring pun itu tuh kadang gak bisa. Dan untuk badan aku yang subur saat ini adalah bentuk dari buah kesabaran aku selama ini dalam menjalani hidup. Yang kalian lihat aku saat ini gemoy, bohai, gemulai. Percayalah kalau kalian lihat bentukan badan aku yang dulu yang kurus kering, yang cuma ada kulit sama tulang doang, kalian juga pasti bakalan bilang cacingan, cacingan. Soalnya aku dulu tuh emang punya badan yang benar-benar kurus banget. Bayangin aja, bebek aku dulu tuh cuma stuck di angka 42 kilo, 43 kilo, dan paling gendut aku dulu tuh cuma menduduki di angka 45 kilo. Sementara untuk bebek aku sekarang itu udah mencapai 66 kilo. Kurang dikit lagi OTW 70 kilo nggak sih? Gimana bentukan badan aku sekarang? Waduh, bisa gawat nih. Harusnya diet kali lah ya biar nggak terlalu gendut. Cuman gimana dong? Aku nggak bisa jauh-jauh dari nasi. Kalau cuma satu hari makannya sekali aja, yang ada itu tuh aku gemeteran dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke, di sini posisinya suami udah berangkat kerja dan aku juga udah sempet nyantai-nyantai dulu bentar ya. Tadi tuh di sofa nemenin anak-anak makan, terus nonton HP juga ya kan. Walaupun nggak lama-lama karena sebentar lagi udah Aziz juga pasti bakalan berangkat sekolah. Oh iya, kalau tadi kalian tuh lihat ada penampakan kacang kulit sama kacang bawang, karena kebetulan tadi tuh ada ibu-ibu penjual yang nyoba nitipin dagangannya gitu loh. Jadi aku terima aja karena kasihan juga kan kalau ditolak. Hitung-hitung kita saling bantu lah ya. Dan oke, kalau gitu videonya sampai sini aja dulu. Sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya. Bye bye.